kali ini kita akan menuju ke apa namanya? Museum Merapi. Museum Gunung Merapi dibangun sejak tahun 2005 dengan adanya kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi Yogyakarta, dan Pemerintah Kabupaten Sleman. Akan tetapi, museum ini baru dibuka secara umum dan diresmikan oleh Purnomo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 1 Oktober 2009. Jadi dapat dipastikan bahwa pembangunan bangunan museum ini selama 4 tahun lamanya. Nah, karena kita berkunjung di saat adanya COVID-19, maka protokol kesehatan harus tetap dijaga dengan mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga kebersihan kita. Wih, profesional fotografer. Adapun tiket untuk masuk ke tempat ini yaitu per orang dapat membayar sekitar Rp5.000. Karena kita berempat, jadi kita membayar seharga Rp20.000. Dapat edukasi dari pengunjung dari Yuda. Nah, sisa saya ambil bakal. Oh gitu. Boleh silakan ya. Yang erupsi dulu apa yang Nah, ini merupakan waktu Merapi meletus pada tahun 2010. Nah, di ruangan pertama yang kita masuki ini merupakan sejarah letusan Gunung Merapi di tahun 2010. Dan kita bisa lihat dari gambar ini asapnya sangat luar biasa besarnya. Dan ini merupakan foto-foto Gunung Merapi sebelum dan sesudah meletus. Ini merupakan pada saat evakuasi korban bencana Gunung Merapi. Terlihat dari beberapa Tentara Nasional Indonesia kita membantu masyarakat setempat untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ini merupakan semacam tempat wadah air gitu loh. Sampai penyok karena panasnya lahar dan letusan Gunung Merapi. Nah, dan beberapa piring serta rak piring yang merupakan sisa-sisa letusan Gunung Merapi. Nah, ini merupakan motor. Bayangkan tempat duduknya angus, besi-besinya aja sampai hampir ada yang meleleh. Nah, kayak kita lihat ini besi loh, sampai bisa meleleh seperti itu. Nah, bagi kalian yang berkunjung ke Yogyakarta, jangan lupa untuk berkunjung ke tempat ini karena kita dapat melihat secara langsung proses evakuasi maupun semacam sejarah Gunung Merapi saat meletus tahun 2010. Nah, itu sangat luar biasa. Padahal ini merupakan semacam gambaran Gunung Merapi dan dibuat sedemikian rupa seperti Gunung Merapi aslinya sampai keluar asap seperti itu. Alat rumah tangga, termasuk alat dapur, sepeda motor jadi rusak terkena seperti ini karena terkena awan panas. Awan panas itu bentuknya seperti ini. Jadi awan panas itu bukan hanya sekedar asap, tapi di dalam lava. Nah, kalau siang nggak kelihatan juga warnanya merah, tapi kalau malam kelihatan warnanya merah. Dan awan panas itu bentukan dari lava yang nimbun di atas, di puncak, jadi batu, pasir itu ya. Jadi kalau batu pasirnya itu sudah penuh, dia nanti akan membentuk gempa-gempa kecil ya, didukung oleh gempa-gempa kecil. Kemudian nanti akan longsor ke bawah membentuk yang namanya awan panas. Jadi awan panas itu bukan hanya sekedar asap, tapi dalamnya ada muatan material. Untuk suhu dari awan panas di atas 500 derajat Celcius. Makanya semuanya jadi rusak terbakar. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Mak tanya mak. Mau jadi lanjut. Nah, oke. Ada yang ditanyakan? Itu Merapinya. Ditanya apa? Nah, tadi kalau kita posisi museum Merapi dengan posisinya kurang lebih 9 km ya. Jadi kalau pas Merapinya tidak tertutup kabut bisa kelihatan seperti itu. Jadi karena sekarang sepertinya tertutup kabut sehingga kita tidak bisa melihat Gunung Merapi. Tapi ketika Gunung Merapi tidak tertutup kabut, jadi
gambaran permukaan daratan bumi kita ya, dimana untuk zaman dulu permukaan daratan bumi kita masih bergabung. Bisa juga diamati, bisa diteliti, kemungkinan akan bisa terjadi, tapi kapannya kita juga tidak tahu. Dimana ketika lempeng ini terus bergerak, kita merasakan dampaknya berupa gempa, kemudian gempa nanti ketika terjadi. Nah, Indonesia kita memiliki 127 gunung. Ada yang warnanya merah, biru, dan juga hijau. Yang warnanya merah ini yang kenapa? Karena setelah tahun 1600 ternyata belum pernah meletus lagi. Dan yang warnanya hijau aktif, tapi untuk letusannya tidak diketahui dalam sejarah manusia, tapi sampai dengan saat ini masih juga mengeluarkan gas alam yang biasa untuk digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Mau pesan-pesan tuh? Ya, coba cari yang Jawa Tengah. Iya, di wilayah Jawa Tengah ada di sini. Ya, jadi ini Merapi dimasukkan ke Jawa Tengah, bukan Yogyakarta ya. Karena Merapi ini juga batas wilayah, disebut Yogyakarta boleh karena wilayah selatan, disebut Jawa Tengah juga boleh karena wilayah utara, barat, dan juga timur itu wilayah Jawa Tengah. Aku nyari kampungku Sulawesi Selatan. Ada? Sulawesi Selatan mana? Ada nggak kalau utara? Oh, Sulawesi Itu utara. Utara. Oh, nggak ada gunung. Sulawesi Utara. Nggak ada, karena di wilayah Sulawesi Selatan itu jauh dari pertumbukan lempeng, jadi nggak ada Iya, gunung. iya. Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan itu nggak ada gunung api. Merbabu sebelah. Oh, itu Merbabu. Sebelah Krakatau nggak ada. Ada. Anak Krakatau ada, ini. Nah, coba pencet mana? Tuh mana? Oh, situ. Mana? Itu Yang merah tuh. Itu yang merah. Ini antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Nah, terus selamat yang mana ya? Oh, gitu. Oh, gitu. Indo. Ada juga yang berbentuk pasir. Nah, ini. Jadi manfaat dari gunung api kita bisa lihat global di sini, selain menghasilkan batu, pasir tadi ya, kemudian menghasilkan abu vulkanik yang menimbulkan tanah. Kemudian ketika hujan kan pertemuan antara awan dengan awan. Tapi kalau ini adalah petir yang terjadi akibat dari letusan gunung api yang ada di bawah membentuk kolom letusan, maka awan mendung yang ada di atas, sehingga dia mengakibatkan gerakan listrik atau petir tersebut. Nah, ada seperti gunung anak Krakatau, Merapi, tapi sebelum erupsi 2010 ya, ini masih terlihat cukup itu puncaknya. Kemudian ada puncak tertinggi di Gunung Merapi namanya Puncak Garuda, di mana Puncak Garuda ini merupakan sisa kubah lava yang ada di tahun 1940-an. Kemudian kubah lava tersebut jatuh, tidak semuanya terbawa, ya. Kemudian menyisakan ditemukan seperti paruh Gunung Garuda. Nah, kemudian kawahnya bisa kita lihat di sebelah sana ya, kawahnya itu masih kecil. Tapi setelah tahun 2010 kawahnya sudah cukup lebar, 2 kali lipat itu, 200 meter. Berarti ada orang turun di situ dulu ya, Mbak? Ada tulisan-tulisan kalau di iya ya? dengan menggunakan batu ya. Hmm. Dulu sudah banyak sekali yang sampai di sana, kemudian naik ke Puncak Garuda. Tapi setelah 2010 memang tidak boleh masuk ke sana. Tapi 2000 berapa ya? 13 atau 14 ada kasus di mana Yang jatuh? pendaki yang jatuh itu Oh, di sini Ya, Puncak Garuda ini kan, Mbak? bekas Puncak Garuda. Dia kemudian naik di jatuh. situ. jatuh ke sini berarti. Ya, jatuhnya ke kawah, tapi kawahnya sudah nggak seperti itu bentuknya. Kawahnya sudah lebih lebar. Oh, ini dulu yang belum lebar. Ini yang belum lebar itu di tahun 2006 ke bawah. Kawahnya kayak gini, nggak ada magmanya ya. Enggak ada. Jadi kalau untuk Merapi karakternya tidak langsung penuh dengan lava, ya, tapi dia membentuk seperti ini. Jadi ketika lava itu keluar, dia langsung mengeras, langsung membentuk kubah lava. Oh. Jadi puncaknya tidak seperti kubahan Iya, iya. kawah ya, yang warnanya merah itu enggak. Yang kemarin itu viral kan dia jatuh masih ada yang nyangkut kayaknya bagian tubuhnya atau apa. Iya, dan sebenarnya setelah 2010 tidak disarankan. Oke, kita mau langsung ke proses penyelamatan. Iya. Kita simak sebelah sini. Silakan ya, bisa
tidak hanya di Merapi tapi juga di gunung api yang lain. Tapi karena kita sekarang di Merapi, kita khususkan untuk di gunung Merapi. Jadi ini bisa melihat material apa saja yang dikeluarkan ketika letusan gunung api terjadi, mulai dari awan panas, ya, kemudian ada aliran lava, lontaran batu pijar, gas beracun, abu vulkanik, dan juga lahar hujan atau lahar dingin. Jadi kalau letusan gunung api itu sebenarnya bisa diprediksi, bisa dilihat tanda-tandanya. Tapi kalau untuk hari, tanggal, jam ketika dia pas meletusnya memang tidak tahu. Kemudian cara menyelamatkan diri kalau pas ada gunung meletus itu kan nggak mungkin satu-satu keluarnya ya. Jadi bareng-bareng ya. Kemudian ketika terjadi letusan gunung kita bisa segera mengungsi, kemudian gunakan masker, menutup kepala supaya tidak terkena hujan abu, hujan pasir. Nah itu termasuk yang ada di sungai juga harus segera keluar dari sungai. Kenapa? Karena sungai ini merupakan jalur utama untuk material terjun. Ya kalau di Merapi lurus gitu ya, bisa dia pasti akan ke sungai. Karena banyak sekali anak sungai yang ada di sekitar Merapi. Nah ini bahaya ya. Jadi kalau pas ada letusan gunung bisa langsung pakai masker. Karena abu vulkanik nanti bisa kita tidak baik untuk kesehatan. Pas dari gunung Bromo, pasnya Merapi itu sebaliknya. Cerita saja ya. Nyai Gading Melati. Nyai Gading Melati ini merupakan salah satu tokoh makhluk halus yang dipercaya untuk menempati puncak Merapi. Biasanya dia sering datang dalam mimpi penduduk untuk memberi sinyal pertanda kalau gunung Merapi akan meletus. Gitu. Tapi ini dongeng saja. Kalau keberadaannya belum tentu benar. Kalau dunia lama tidur? Ya sama, itu masuk dalam mitos. Jadi kalau yang mengalami melihat itu ya kelebihan, tapi yang tidak itu juga mempercayai boleh, tidak juga apa-apa. Tapi yang jelas, jadi nanti juga akan dipencet yang namanya sirine. Sirine ini nanti akan menjadi pertanda sinyal kalau gunung Merapi akan meletus. Ya, ada yang mau ditanyakan? Sirenenya kayak gimana? Ya kayak ambulan, kayak polisi gitu ya. Sirene panjang. Sirine pun juga harus ya. Nah, jadi kita tidak boleh menolak ketika dievakuasi. Harus menuju ke tempat pengungsian. Kenapa? Karena bisa dilihat tanda-tanda ketika mau erupsi, ketika mau meletus. Tapi untuk datangnya kapan itu tidak tahu. Karena kecepatannya pun juga cukup kencang ya. Kemudian material yang dikeluarkan juga cukup banyak. Kita kalau kena di dalam asap ini ya, asap awan panasnya ini kita bisa meninggal. Rata-rata nggak selamat. Bisa dilihat dari model kerangka motor ini sampai hancur penyot dan berkarat seperti itu. Bisa dibayangin aja loh panasnya semburan gunung Merapi pada saat itu sampai membuat kendaraan besi aja sampai hampir melepuh. Luar biasa. Nah, ini aku tertarik dengan gambar ini karena ini menandakan bahwa kota Yogyakarta itu berdiri di tengah-tengah antara laut dan gunung. Dan ini merupakan gambaran bahwa pemangku-pemangku adat Yogyakarta ataupun para suhu mengadakan sebuah upacara di Merapi. Ya. Tapi kalau untuk konteks budaya itu ada harinya, ada tanggalnya dan bersamaan dengan banyak orang. Terutama ada pemimpinnya yaitu juru kunci yang ada di tempat tersebut. Tapi kalau di luar tanggal tersebut untuk persembahan kah, sesajen kah, mohon maaf kami kurang tahu. Tapi kalau dalam konteks kebudayaan ini semuanya berasal dari Keraton Yogyakarta, ada harinya, ada tanggalnya, ada pemimpinnya, dan tujuannya cuma satu, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Soalnya datang ke sana saya sempat lihat ada dua warga ya yang bawa sesajen, plus nggak tahu itu hasil bumi, terus di sesajen itu ada beberapa duit ini, dan itu nggak ramai. Kurang tahu kalau itu. Yang jelas
ini dilaksanakan secara bersamaan karena dipimpin oleh juru kunci Merapi, ada abdi dalamnya juga. Jadi banyak orang dan dia menyampaikan pesan titipan dari Keraton Yogyakarta. Dan di sini untuk ungkapan